di gunung Mugios. Hai semua, selamat datang kembali. Kutukan pada ibu mereka yang baru saja meninggal membuat Tari dan saudara laki-lakinya kadar. Hanya memiliki 7 hari untuk membebaskan jiwanya dan melindungi keluarga mereka dari kematian. Semua ini bermula pada tahun 1987 ketika seorang perempuan bernama Anggun masuk ke dalam sebuah goa yang gelap dengan lampu petromak. Anggun menggendong bayi mungilnya, kemudian meletakkan bayi itu di tampah sesaji sebagai persembahan ritual. Anggun menangis tak tega sembari mengusap lembut pipi bayi itu. Dengan tangisan dan tangan gemetaran, Anggun mengambil palu dan paku besar, membaca mantra dan menghujamkan paku itu tepat di dada sang bayi. Tak pelak muncratan darah hingga memenuhi tangan Anggun. Dengan berderai air mata, Anggun mencuci tangannya di telaga suci dalam gua itu. Tiba-tiba obor mati, menandakan kedatangan makhluk gaib. Lalu tangan Anggun ditarik oleh penari-penari bertopeng masuk ke dalam telaga. Kemudian datang satu pemimpin para penari topeng itu dan memasukkan susuk emas ke kening Anggun. Film pun dimulai, 2024. Bian dan Hanif berlari ceria dengan menggunakan seragam SD-nya, mereka baru saja pulang sekolah. Mereka adalah anak-anak Tari, sementara Tari sedang sibuk berjualan sembako di kios. Tak lama disusul kedatangan Kadar, saudara laki-laki Tari. Lantas Tari memberi beberapa lembar uang ke Kadar dan menyarankan Kadar agar mencari pekerjaan. Carilah kerjaan yang lebih Sebenarnya itu iki soal ibu. Tari lelah dimintain uang terus, tapi kali ini Kadar datang bukan untuk meminta uang meskipun uangnya tetap diambil. Kadar mengabarkan jika ibunya sakit keras, tapi Tari yang masih menyimpan dendam dan sakit hati terhadap ibunya yaitu Bu Anggun. Tak mau lagi mendengar kabar apalagi pulang menjenguknya. Karena Bu Anggun telah mengusir mereka dari rumah sejak kecil. Kadar mengingatkan Tari, siapa tahu ini adalah kesempatan terakhir. Jangan sampai menyesal, apalagi kalau sampai anakmu mencontoh perilaku kamu yang tidak peduli dengan ibunya. Ocehan Kadar berhasil membuat Tari bersedia menjenguk ibunya. Dengan menggunakan travel Kadar dan Tari turut serta membawa kedua anaknya melaju menuju rumah Bu Anggun. Dalam perjalanan, Kadar mendapat pesan pendek berisi ancaman akan menyebarkan data dirinya jika tak membayar hutang. Perjalanan yang cukup jauh akhirnya sampai juga di rumah Bu Anggun. Rumah yang tampak mewah, besar tapi tak terawat, menandakan Bu Anggun dulunya orang kaya. Kedatangan mereka disambut oleh Mbok Yati, pembantu rumah itu. Di salah satu ruangan itu terdapat foto Bu Anggun waktu masih muda. Hanif mengatakan, cantik banget nenek. Tak lama terdengar suara gemerincing gelang milik Bu Anggun, kemudian mereka semua masuk ke kamar Bu Anggun. Mbok Yati menyetel lagu sinden untuk membuat Bu Anggun tenang. Bu Anggun sekarat, hanya tiduran, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya pendengaran dan matanya yang masih berfungsi baik. Bu Anggun meneteskan air mata saat tahu anak cucunya datang. Bu Anggun masih tampak muda dan cantik, bahkan terlihat lebih muda dibanding Tari. Kok mudaan sih Mbak daripada Mama? Kadar mengatakan kepada Tari ada yang tidak beres dengan sakitnya ibu. Sementara Bian dan Hanif beristirahat di kamar Tari dulu waktu kecil. Hanif bermain mobil ambulan mainan miliknya. Entah apa yang ada di otak Kadar. Baru datang langsung menggeledah lemari milik Bu Anggun. Kadar mengambil sertifikat dan uang. Di lemari itu Kadar juga menemukan sebuah topeng. Saat makan malam, Kadar bertanya kepada Mbok Yati, sudah berapa lama Ibu Anggun sakit? Kok baru sekarang ngabarin? Mbok Yati berkata, Bu Anggun melarangnya untuk memberitahu kalian tentang kondisinya. Mbok Yati juga mengatakan ia telah membawanya ke dokter dan Ki Husen. Dokter mengatakan tak ada penyakit pada Bu Anggun, sedangkan Ki Husen dukun mengatakan ada yang mengganggu Bu Anggun. Tapi Tari bersikeras tak percaya dukun, ibu butuh dokter bukan dukun. Anggun juga mengingatkan jika dia hanya 3 hari di sini, kondisi Bu Anggun tak membuat sakit hati Tari hilang. Meski begitu, rasa sayang anak terhadap ibunya masih Tari miliki. Kita pindah ke Hanif yang kebingungan mencari mobil ambulan mainannya. Bian ikut membantu mencari. Bian mendengar sirine ambulan mainan Hanif. Di kamar Bu Anggun, Bian masuk dan mencari sumber suara yang berarah di kolong tempat tidur Bu Anggun. Bian merayap mengambil mainan itu, tiba-tiba Bian tertarik secara misterius, kemudian tubuh Bu Anggun kejang dan menjatuhi Bian.
Bian teriak minta tolong, datanglah Tari Kadar dan Mbok Yati. Tubuh Bu Anggun terus kejang-kejang tak beraturan. Mbok Yati menyetel lagu sinden. Bu Anggun tenang dan kejadian menjijikan terjadi. Kadar langsung meminta Mbok Yati untuk memanggil Ki Husen. Ki Husen datang dengan segala puja mantra dan peralatan dari daun kelor, timun, jantung pisang hingga keris. Ki Husen meminta Kadar menusuk jantung pisang jika Ki Husen memberi perintah tusuk, kemudian Ki Husen membacakan mantra ke tubuh Bu Anggun. Tubuh Bu Anggun menggeliat kejang. Setiap satu tusukan jantung pisang, satu susuk emas keluar dari wajah Bu Anggun, tidak hanya satu tapi ada 7 susuk emas yang berhasil dicabut dari wajah Bu Anggun. Setelah susuk-susuk itu terlepas, wajah Bu Anggun berubah 180 derajat. Tinggal kulit pembungkus tulang. Ki Husen mengatakan susuk inilah penghalang kematian Bu Anggun, susuk itu harus dikembalikan ke tempatnya semula di Telaga Gua Batu, sedangkan mayat Bu Anggun tidak bisa dikuburkan seperti mayat pada umumnya. Mayatnya harus dilarung di sungai di Gua Batu. Mayatnya baru bisa dilarung pada Kamis Kliwon 7 hari kemudian. Bisa langsung ditompo ning lemah. Larung ning sajroning Gua Watu. Kan kudu ning dina Kamis Kliwon. Keesokan paginya Tari dan Mbok Yati memandikan mayat Bu Anggun. Tari menangis sedih melihat mayat ibunya yang mengenaskan itu. Tiba-tiba terdengar suara, cepat pergi dari sini. Gangguan gaib mulai bermunculan di rumah itu. Ketika Tari membacakan Yasin, tiba-tiba melihat Mbok Yati berjalan di depannya, padahal tadi dia duduk di belakangnya. Kemudian dari belakang ada hantu Bu Anggun mengingatkan Tari untuk segera pergi dari sana. Tak hanya Tari yang diteror hantu Bu Anggun, tapi juga kedua anaknya Bian dan Hanif. Di kamar Bu Anggun, Hanif menemukan topeng dan mengambilnya. Di sisi lain, Kadar kembali mendapat pesan singkat tagihan pinjol. Saat sedang menggerutui tagihannya, tiba-tiba Kadar mendengar suara banyak wanita sedang membaca mantra. Kadar masuk ke ruangan tempat mayat Bu Anggun dibaringkan. Di sana Kadar melihat banyak perempuan berpakaian hitam mengerumuni mayat Bu Anggun sembari membaca mantra. Kadar tersentak kaget, perempuan-perempuan itu menghilang bersama dengan terangnya lampu yang Kadar nyalakan. Siang harinya, Kadar yang udah dikejar-kejar hutang membahas pembagian warisan dengan Tari. Tari marah karena Kadar dianggap tak pantas membahas warisan sedangkan jenazah ibunya saja belum dimakamkan. Terjadi perdebatan sengit antara mereka. Kita pindah ke Hanif yang mencoba memakai topeng milik Bu Anggun sembari duduk di depan cermin. Namun pantulan cermin itu berubah menjadi Bu Anggun yang cantik dan tersenyum manis. Bian mengingatkan Hanif untuk mengembalikan topeng itu ke kamar Bu Anggun. Sosok hantu Bu Anggun terus saja mengganggu Bian dan Hanif. Hanif didatengin sosok Bu Anggun dan membuatnya sangat ketakutan. Alhasil Tari menemani mereka tidur. Saat menyelimuti kedua anaknya, Tari menemukan topeng milik Bu Anggun. Hanif mengatakan kalau dia pakai topeng itu Hanif bisa melihat si Mbah Anggun yang masih muda kayak di lukisan. Hanif udah balikin topengnya. Hanif jadi Simbah. Siang itu Tari ditemani dengan Mbok Yati hendak pergi ke kota untuk membeli tiket pulang. Sejatinya Tari ingin membawa kedua anaknya, tapi mereka sedang tidur. Kadar dengan semangat mengatakan kamu pergi aja Tar, biar anak-anak, aku yang jagain. Kemudian Tari menitipkan anak-anaknya ke Kadar dan pergi ke kota. Saat Bian dan Hanif terbangun, hanya tinggal mereka berdua. Kadar pergi entah kemana. Karena di dalam rumah ada jenazah Bu Anggun, Bian dan Hanif takut, memutuskan untuk di luar rumah menunggu ibunya pulang. Emang Kadar si sengklek malah pergi mabuk-mabukan di rumah bordir. Biar begitu Kadar sangat menyayangi keponakan, terbukti dia membelikan hadiah untuk Hanif dan Bian. Sementara di rumah Bian dan Hanif ketakutan diteror oleh hantu Bu Anggun. Kembali ke Kadar, yang abis mabuk dan main perempuan. Saat terbangun dia berada di kuburan dalam kondisi telanjang bulat. Kadar lari ngibrit pulang, sesampainya di rumah langsung disambut dengan amarah Tari yang memuncak. Malam harinya Tari terbangun dan mendapati Bian tak ada di sampingnya. Tari keluar kamar mencari Bian. Di luar kamar telah berkumpul perempuan-perempuan bertopeng. Bian berada di antara mereka. Kemudian perempuan itu mengelilingi Tari dan berkata, "Jangan ingkari janji."
Pagi harinya, Tari membakar topeng milik Bu Anggun karena sudah muak dengan kejadian-kejadian tak masuk akal yang mengganggu mereka. Tari bersikeras memakamkan jenazah Bu Anggun hari itu juga, padahal tinggal sehari lagi waktu yang seharusnya untuk melarung jenazah Bu Anggun, tapi Tari sudah tak peduli lagi. Mayat Bu Anggun pun dikuburkan. Setelah selesai mereka kembali pulang ke rumah Bu Anggun, namun pas pintu dibuka ratusan kelelawar keluar dari rumah, dan jenazah Bu Anggun kembali lagi di rumah itu. Bahkan ada pimpinan penari topeng mulai menampakkan eksistensinya. Malam itu mereka semua beristirahat tertidur di ruang tamu. Kadar bermimpi didatangi oleh pimpinan penari bertopeng. Kemanapun ia lari, wanita bertopeng itu selalu muncul di hadapannya. Kadar ketakutan, kemudian perempuan bertopeng itu menggerakkan tangannya dan membuat Kadar terlempar keluar rumah. Esok paginya, Kadar ditemukan tidur di bekas kolam renang. Tari dan keluarganya berusaha membangunkan Kadar. Mereka bingung, bahkan Kadar sendiri bingung kenapa dia ada di sini. Tepat 7 hari kematian Bu Anggun. Ki Husen telah datang, saatnya melarung jenazah Bu Anggun. Jenazah Bu Anggun dilarung di sungai dengan mantra bersama susuk emas yang Bu Anggun pakai waktu dulu. Acara pelarungan mayat Bu Anggun telah selesai. Mereka kembali ke rumah. Tari termenung kemudian membuka tas miliknya. Tiba-tiba di dalam tas itu ada topeng milik Bu Anggun yang sudah ia bakar, namun topeng itu utuh seperti baru. Lalu Tari duduk di depan kaca dan memakai topeng itu. Tari diberi penglihatan masa lalu saat Bu Anggun muda dan miskin, bahkan susu tak terbeli. Hingga proses menghujam bayi untuk mendapatkan susuk emas. Bu Anggun menggunakan susuk emas sebagai pemikat karena dia berprofesi sebagai sinden. Dan alasan kenapa Bu Anggun mengusir Tari dan Kadar saat kecil, karena Bu Anggun tidak mau Tari meneruskan kutukan susuk itu. Kabeh dadi korban, betul ngusir kowe kabeh supaya susuk iki mandek tekan ibu. Dan Kadar akan menjadi tumbalnya. Kutukan itu terus akan menurun ke anak cucunya. Bu Anggun meminta tolong ke Tari untuk menghentikan kutukan itu, dengan cara mengembalikan susuk emas itu ke tempat asalnya lalu menghancurkan topeng itu, dan tidak boleh lewat 7 hari. Lekno susuke ibu remukan topeng kuwi sadurunge 7 dino. Kemudian Bu Anggun memberi mantra agar dibaca oleh Tari saat mengembalikan susuk ke telaga Gua Batu di mana Bu Anggun mendapatkan susuk. Belum selesai Bu Anggun memberi mantra, dari belakang muncul perempuan bertopeng dan langsung mencekik, menarik Bu Anggun. Dengan tersengal-sengal Bu Anggun terus mengatakan mantra itu. Setelah itu Tari dengan emosi meminta susuk milik Bu Anggun kepada Kadar. Ternyata susuk yang Kadar larung adalah susuk palsu. Kadar berniat menjual susuk emas itu untuk membayar utang. Ketika Tari dan Kadar berdebat, mereka mendengar Bian dan Hanif berteriak. Tari dan Kadar langsung menuju kamar Bian dan Hanif. Sesampainya di sana mereka sedang diganggu oleh makhluk halus. Bian dan Hanif ditarik oleh kekuatan jahat. Kadar dan Tari berhasil menyelamatkan Bian, tapi Hanif tertarik hilang dibawa oleh makhluk gaib. Malam itu juga Kadar dan Tari pergi ke telaga Gua Batu untuk mengembalikan susuk emas itu dan mencari Hanif. Tari membacakan mantra yang diberi oleh Bu Anggun kemudian melarung susuk emas itu di telaga. Tari berkata, "Aku telah mengembalikan milikmu. Sekarang kembalikan milikku." Dengan nada marah diiringi tangisan, kemudian ada suara yang nyaut, "Jangan ingkar janji." Aku sing bayar janji kuwi. Spontan Kadar menjawab, "Aku yang akan membayar janji itu." Tari terperanjat dan berkata, jangan katakan itu." Tak lama tubuh Hanif muncul di permukaan sungai. Tari dan Kadar mengambil tubuh Hanif yang terkulai lemas. Tari memberi pertolongan pertama, memompa jantung Hanif, dan Hanif sadar. Tapi Kadar tak bisa bergerak, ia ditarik ke tengah telaga oleh penari-penari bertopeng. Penari itu tetap menagih janji. Ia juga menginginkan Tari. Kemudian Tari teringat pesan ibunya untuk menghancurkan topeng itu. Setelah topengnya hancur, penari-penari itu lenyap. Kadar tersenyum bahagia mengira semua telah selesai dan dia pikir dia akan selamat. Tapi rupanya setan penari bertopeng itu tetap membawa Kadar. Ia muncul dari belakang Kadar dan langsung menyeretnya masuk ke dalam telaga. Tari mencoba menolong tapi tak berhasil. Setelah itu Tari dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah mendiang Bu Anggun. 100 hari kematian Bu Anggun, rumah itu kosong dan dihuni oleh makhluk-makhluk gaib.